warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibai fillah, mu'takifin sekalian yang dimuliakan Allah, di malam berbahagia ini, malam ke-29, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Apakah waktu yang berlalu meninggalkan kita atau kita yang berlalu meninggalkan waktu? Yang jelas ada satu hikmah yang berbunyi al-waktu kasayfi in lam taqta'hu qata'ak. Ya, waktu itu seperti pedang yang kalaulah bukan kita yang memotongnya, kita yang akan terpotong. Artinya kita memanfaatkan waktu atau kita menelantarkannya sehingga kita merugi dengan waktu yang sudah berlalu dari diri kita. 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Yang jelas 2 hari ke depan ini adalah batas perpisahan kita dengan bulan Ramadan 1442. Sesuatu yang sudah terlewat tidak bakal kembali. Yang ada hanya bagaimana seseorang berusaha untuk menata bangunan. Sesuatu yang sudah berlalu bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Sebagaimana masa depan yang akan datang, semua tergantung ikhtiar seseorang di dalam menatanya. Banyak orang yang mengakhiri segalanya dengan penyesalan karena lalai terhadap perjalanan waktu yang dilewatinya, termasuk momen-momen spesial yang harusnya menjadi kesempatan untuk dia mendapatkan begitu besar pahala, kemuliaan, tapi atas kelalaian yang dilakukannya berlalu begitu saja, dan kerugian yang jelas menjadi akibat dari perbuatannya, dan juga tidak bermanfaat penyesalan orang setelah semuanya itu terjadi. Untuk itu ikhwah sekalian, 2 hari insya Allah menjadi puncak untuk kita menutup bulan ini. Semoga menjadi husnul khitam, penutupan yang terbaik. Tidak ada penutupan yang lebih baik melebihi kita membersihkan jiwa, raga kita dari segala hal yang berpotensi merusak pahala amalan kita selama bulan Ramadan. Dan 2 hari ini menjadi momen kita bertafakur dan muhasabah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Menarik sekali karena perintah takwa di ayat ini diulang 2 kali. Kemudian menarik juga ketika dilihat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah untuk mengevaluasi, melihat, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat, menggunakan fi'il madhi. Artinya evaluasi yang sudah berjalan, yang sudah dilalui,
yang sudah lampau dievaluasi karena menggunakan fi'il mati. Tapi setelah itu kemudian wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Bagaimana evaluasi itu menghasilkan strategi dan langkah untuk kita jalankan di kemudian hari. Inilah jiwa mukmin. Orang beriman itu muhasabah, kemudian taubat dan istighfar, habis itu islah dan perbaikan. Ya. Seperti itu terus kondisi orang-orang beriman. Nah, ini kita sangat sangat beruntung ketika di akhir bulan Ramadan ini berada di tempat yang istimewa. Insya Allah sangat mendukung untuk mengamalkan satu ibadah tadi, yaitu tafakur dan muhasabah. Dan dikatakan tafakur dan muhasabah ini adalah satu ibadah yang mahjurah, yang sudah banyak ditinggal, Pak. Sudah banyak ditinggal, ya, karena banyak yang tidak mengetahui fadilah dari ibadah ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis ketika beliau membaca atau dibacakan kepadanya firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kemudian beliau mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar. Sungguh celaka orang yang membaca atau mendengar ayat ini tapi tidak mentadabburi. Ya, insyaallah 2 hari ini menjadi momen spesial, dan kita semua terkhusus antum yang iktikaf di sini punya kesempatan yang sangat besar untuk menutup bulan suci Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kita melanjutkan kajian, dan mohon maaf karena kemarin kami safar sehingga kemarin tidak ada kajian. Untuk pembahasan yang sebelumnya, yaitu kemarin lusa, dari qasidah Unwanul Hikam karangan Imam Abul Fath Al-Busti rahimahullahu ta'ala, atau dikenal juga qasidah Nuniyah, sampai kepada bait yang ke-24. Maka akan kami bacakan bait ke-25 hingga seterusnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, kun rayyiqal bishri innal hurra himmatuhu sahifatun wa 'alaiha al bishru unwanu wa rafiqir rifqa fi kullil umuri falam yandam rafiqun walam yadhmumhu insanu wala yaghurrannaka hadzun jarruhu kharaqun fal khurqu hadmun wa rifqul mar'i bunyanu ahsin idza kana imkanun wa maqdiratun falam yaduma 'alal ihsani imkanu farawdu yazdanu bil anwari faghimatan wal hurru bil adli wal ihsani yazdanu sun hurra wajhika la tahtik ghilalatahu fa kullu hurrin li hurril wajhi sawanu fa in laqita aduwan fa alqih abadan atau falqahu abadan wal wajhu bil bishri wal isyraqi ghaddanu. Ada sekitar 6 bait, ya, atau 7 bait, dari bait 25 sampai bait 31. Secara global nanti akan berbicara tentang akhlak yang pernah kami singgung sebelumnya, yaitu tolaqatul wajh. Ya, bagaimana salah satu ciri akhlak itu adalah seseorang yang wajahnya berseri-seri, murah senyum. Itu tanda, ya, atau
satu ciri ya seseorang memiliki akhlak yang baik. Ya, seseorang memiliki akhlak yang baik. Sehingga sangat aneh orang tambah ngaji, orang tambah ilmu, tapi semakin galak sama orang lain. Nah, ini berarti ada yang salah. Karena ngaji itu kan hakikatnya melembutkan hati. Ya. Ilmu itu harusnya menjadikan hati semakin lembut, bukan semakin keras. Semakin hati lembut, semakin dia akan berbuat lemah lembut juga kepada orang lain. Ya, semakin halus tutur katanya, sikapnya, perilakunya. Ini yang nanti banyak disinggung di sini. Ya. Maka kami sampaikan kemarin, akhlak itu kan badlun nada. Kemudian kaful adha. Yang ketiga tolaqatul wajah. Dan yang keempat tahammulu al adha. Ya, yang pertama badlun nada, itu kan i'ta, kita memberi. Orang bergaul, bermuasyarah kepada orang lain, ya, belum pernah beri tapi menuntut hak, itu adalah kecacatan akhlak yang paling fatal. Ya, kecacatan akhlak yang paling fatal ketika dirinya tidak pernah beri, tapi dia nuntut orang lain untuk memberi kepadanya. Walil asaf, dan yang kami juga sangat sayangkan, seandainya ternyata sikap atau akhlak tercela tadi justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sudah banyak ngaji. Ya, mohon maaf, kadang kita ini Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah kepada kita, ya, dengan begitu banyak kepercayaan kaum muslimin secara harta atau yang lain sebagainya. Ketika seseorang berpikir bahwa dia itu berkhidmah kepada umat, wallah, amanah itu tidak akan dijadikan wasilah untuk mengambil sedikit pun, ya, yang menjadi hak atau kebutuhan dia. Karena orang kalau sudah niatnya khidmah, digaji tidak digaji sudah siap. Itu kalau sudah tujuannya khidmah. Dan asas dasar kita itu mengelola harta kaum muslimin secara umum, ya, dalam bab peribadatan itu sebetulnya tatawwu dan tatawwu dan juga khidmah. Kecuali seandainya kita ini memang dipilih dan dipekerjakan oleh pemerintahan kaum muslimin. Nah, ini momen seperti ini banyak pertanyaan juga masuk kepada kami terkait masalah amil. Siapa itu amil? Gitu ya. Karena wallahu taala alam sekarang ini banyak orang memposisikan diri bahwa saya amil. Ya, dengan dalih karena dia, ya, memegang dana zakat atau infak atau sedekah untuk ditasarufkan. Padahal amil yang didefinisikan oleh para ulama adalah mereka yang ditunjuk secara resmi oleh pemimpin kaum muslimin di dalam mengelola zakat. Dan salah satu kewajiban amil itu mendatangi muzaki, bukan hanya menunggu, tapi mendatangi. Ya. Bahkan dia punya data siapa yang sudah wajib zakat dan akan didatangi orang itu untuk ditagih zakatnya. Apakah itu dilakukan oleh yang mengatakan dirinya amil di masa kita sekarang? Nah, itu nanti dievaluasi masing-masing. Nah, ketika terpenuhi syarat menjadi amil, ya, sebagaimana saya sebut tadi, barulah dia punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Ya, dengan dasar firman Allah, innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sedangkan
Kalau bukan seperti itu, maka statusnya adalah wakil. Statusnya adalah wakil. Wakil dalam pentasarufan zakat. Ya. Asas dasar muamalahnya hukumnya wakalah. Wakalah itu perwakilan. Perwakilan ini dibagi jadi dua. Ya, wakalah bidunil ujrah, wakalah bil ujrah. Perwakilan yang diupai dan perwakilan yang tidak diupai. Jadi kalau tidak ada akad diupai dan itu sebetulnya adalah asasnya ibadah, maka babnya sebetulnya tatawu dan lebih kepada khidmah kaum muslimin. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting sekali saya singgung bab ini karena mental kaum muslimin sekarang, ya, mentalnya dilayani, bukan mental melayani. Badlun nadanya ini kurang. Badlun nadanya kurang. Lebih senang untuk minta hak-haknya dulu, padahal belum ngasih apa-apa. Itu mentalitas umat kita sekarang, sehingga kita jadi pecundang. Kita sering kalah itu gara-gara itu. Kemudian di level kedua, orang kalau sudah bisa berkorban untuk orang lain, ya, biasanya semakin hati-hati dia bersikap, akan semakin jarang melukai orang, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan. Nah, kemudian semakin naik levelnya lagi, tolaqatul wajh, wajahnya semakin berseri-seri. Ketemu siapapun itu bukan kemudian benderamu apa, ya, kamu dari kelompok mana, organisasinya apa, bukan di situ. Apalagi kok naif sekali ketika kita melihat saudara sesama muslim hanya dari madhar pakaian, baru ketemu langsung yang dilihat celananya cingkrang atau tidak cingkrang. Ya, ini sangat naif sekali. Karena sebetulnya ketika seseorang punya asumsi orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya, maka sudah masuk beberapa penyakit hati sekaligus dalam satu waktu. Yang jelas pertama ujub, karena merasa dirinya wah. Biasanya efek setelah ujub itu kiber. Begitulah iblis kan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Merasa lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Setelah itu larinya mesti apa? Kiber. Maka Allah hukumi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Gak mau sujud sama Adam karena takabur, merasa lebih tinggi. Ini penyakit yang dahsyat, penyakit hati yang levelnya itu sebetulnya parah. Ketika seseorang itu terkena kiber, ya, ataupun sombong, ya, angkuh, yang awalnya adalah berasal dari ujub. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi saja dari kesombongan, keangkuhan. Ya. Nah, tolaqatul wajah itu, wajah yang berseri-seri, sebetulnya adalah bagian daripada implementasi hati yang ada dalam diri seseorang. Ya. Tolaqatul wajah itu menandakan kalau dirinya adalah seseorang yang lemah lembut. Kemudian menandakan bahwa dirinya ini berukhuwah. Karena orang kalau tidak tolaqatul wajah, berarti kan dia tidak siap untuk berukhuwah. Ya. Bahkan ada yang protektif kepada siapapun sampai datang kejelasan status orang ini. Sehingga kaidahnya terbalik.
Kaidah yang ada di antara para ulama itu apa? Yang sudah disepakati, al aslu fil muslimi al adalah. Hukum dasar pribadi muslim itu dihukumi adil. Jadi kita ketemu saudara, dia muslim, Anda muslim, ya jangan langsung curiga ini fulan gimana, enggak, ini adil. Kita muslim itu kalau saya baru ketemu muslim berarti dia adil. Sampai nanti kita ketemu hal-hal yang menjadikan ya adalahnya ataupun apa istilahnya adalah itu adalah karakter kebaikannya itu cacat. Seumpamanya ketahuan dia bermaksiat, ketahuan dia ninggal hal yang wajib, baru oh ini berarti masalah orang. Tapi tidak boleh baru awal ketemu langsung sudah wah ini, hanya melihat dari fisik. Karena ada yang kebalik gitu. Al aslu fil muslimi al fisqu wal bid'ah gitu. Hatta tabayyanat ala adalatihi. Ya, ada yang begitu dibalik. Asal dasar orang muslim itu fasik atau ahli bid'ah sampai nanti ketemu ada yang mengukuhkan kalau dia tidak seperti itu. Dia adil. Makanya Anda dari mana? Ada tazkiyah enggak? Wah, itu repot. Ngajinya di mana? Ini sekarang jadi label-label. Kalau ngaji ke tempat Ustadz Fulan, ya mungkin punya label bahwasanya ini Ustadz Sunnah. Oh, Masya Allah, berarti oke, aman Anda. Tapi kalau belum ngaji ke Ustadz Sunnah, wah ini perlu ditatar dulu, berarti belum paham Sunnah. Kalau belum paham Sunnah berarti apa? Bid'ah, begitu kan? Itu mafhum mukhalafah ya, mafhum mukhalafah. Ini satu masalah besar karena fenomena ini begitu dahsyat juga menimpa kaum muslimin. Orang tambah ngaji bukan tambah care, bukan tambah senyum, bukan tambah tolaqatul wajah, tapi tambah kereng. Melihat saudara sama muslim langsung, ya kecurigaan dulu, ya kecurigaan dulu. Ini siapa? Baru setelah ketemu, kemudian kita ngomong, saya kenal loh sama Ustadz Fulan, Ustadznya dia. Oh Masya Allah Alan, ya gitu. Wah nanti baru dijamin. Ada satu kisah ini menimpa teman kami serombongan, ya dalam kondisi mereka itu safar di satu kota, kemudian butuh tempat apa ya singgah, ya maka datang ke satu apa namanya tempat yang di situ banyak saudara-saudara dari Indonesia, ya kemudian penuntut ilmu juga. Setelah di situ 3 hari awal itu dijamu luar biasa, ya karena mereka masih dalam proses mencari-cari ini siapa ini yang datang. Ternyata ketemu yang menurut mereka adalah kecacatan. Setelah 3 hari itu tidak ada yang nemui, tidak ada yang ngajak ngomong. Setelahnya bilang, Anda mau di sini berapa lama? Hukum tamu itu cuma 3 hari. Ibaratnya mengusir secara halus. Gara-gara setelah diketahui ada standar yang tidak masuk itu. Ya. Ini musibah besar, maka kami sampaikan belajar din itu harus didasari niat adalah untuk diri kita, bukan untuk menghukumi orang. Jadi kita belajar agama, kita belajar fikih, belajar akidah, belajar tazkiyatun nafs ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Ya, jadi masalah ketika kita belajar din untuk menghukumi orang lain, bukan kepada kita. Maka ilmu akan jadi hujjatun alaihi la lahu, akan jadi hujjah atas dirinya. Ya, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, disampaikan di sini di bait yang ke-25 ya. Bait ke-25 beliau berkata rahimahullah, kun waiqal bishri innal hurra himmatuhu sahifatan wa 'alaihal bishru unwanu. Jadilah kalian itu raikul bishri itu diartikan adalah wajahnya itu senyum, murah senyum, wajah yang bersahabat, wajah yang teduh halus, bukan yang kereng, ya. Seperti itu. Itu arti raikul bashar atau raikul bishri. Ya, raikul bishri itu artinya adalah wajah yang berseri-seri, ya. Tolaqatul wajah yang tadi kita sampaikan. Basyasyatuhu, basyasyah itu ya bukan murung,
menunjukkan kalau rona muka yang bahagia, yang seneng, terbuka, bukan rona muka yang penuh dengan kecurigaan, kemudian kereng, istilahnya galak, ya. Itu kebalikan daripada rikul basyar atau rikul bisyar. Maka innal hurra himmatuhu sahifatun. Sesungguhnya orang yang merdeka, al-hur, ya. Mereka ini tujuan tanda ataupun yang menjadi salah satu ciri-ciri kalau dia itu orang yang merdeka. Merdeka itu enggak bebas, merdeka itu bebas dari segala bentuk kekang. Itu tandanya adalah wajahnya berseri-seri. Bukankah kita lihat kalau orang itu sedang kena masalah, sedang stres, bagaimana kondisinya? Mahmum masih orang kalau mahmum sudah kondisi wajahnya kondisi wajahnya itu kusam, murung, ya, banyak tekanan. Ini berarti belum merdeka. Dia sedang terjajah hawa nafsunya, terjajah duniawi, ya, terjajah hal-hal yang lain. Terjajah hal-hal yang lain. Ya, itu menjadikan orang itu mukanya itu akhirnya mukanya kusam. Tapi coba orang itu merdeka, nggak punya kekang, nggak punya tekanan, nggak punya apa, mesti wajahnya berseri. Ketemu sama siapapun, meskipun mohon maaf, secara ekonomi dia bukan orang yang kaya. Ya, ada orang mungkin dia sebagai sebagai orang yang mungkin status sosialnya dianggap rendahan, tapi justru malah lebih bahagia dari mereka yang kelasnya high class, punya jabatan, ya, level sosial tinggi. Ya, ada orang yang mohon maaf, hanya tukang sapu di jalan, tapi nampaknya hidupnya bahagia. Jadi situlah kemerdekaan itu bagi kita hakikatnya seperti itu. Bukan merdeka itu ketika banyak uang, merdeka itu ketika jadi pejabat, merdeka itu ketika setiap perkataannya itu didengar, ditaati. Bukan merdeka itu ketika dia populer, ya. Tapi merdeka itu ketika orang memang nggak ada yang ngekang dia. Betul-betul hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, kan indah sekali itu ya, dulu ketika Rib'i bin Amir itu ketemu sama Rustum, komandannya Persia. Kan itu, kalian mau ngapa ke sini? Kami ini datang untuk membebaskan umat manusia dari peribadatan sesamanya menuju peribadatan hanya kepada Allah. Sebetulnya yang terjadi sekarang itu kan peribadatan antara makhluk kepada makhluk, ya, tanpa sadar orang itu kadang diperbudak sama makhluk lain, padahal derajatnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang bedakan bos sama bawahan? Nggak ada, ya. Maka ingat, kadang kita itu dikasih mansab, dikasih tempat, kedudukan, dikasih harta, sehingga kita lupa memposisikan diri. Itu. Dalam istilah syariat itu nggak ada ini bos, ini bawahan, nggak ada. Semuanya sama. Kalau kaitannya masalah kerja dan yang lain, perbedaan posisi hanya dari sisi akad saja. Namanya jual beli kan ada baik, ada mustari, ada penjual, ada pembeli. Posisi ini yang membedakan hak dan kewajiban. Bukan berarti bahwasanya pembeli itu raja ataupun penjual yang raja. Kalau bagi saya dua-duanya raja. Ya. Dua-duanya raja. Dan kapan coba jual beli itu jadi barokah? Ketika dua-duanya berjual beli antaradin wa tibin nafs. Disampaikan dalam hadis seperti itu. Ya, ketika ada dua orang yang berjual beli dengan saling ridho, terbuka, tidak ada tipu menipu, maka Rasulullah doakan semoga Allah memberkati
ya perdagangan atau transaksi jual beli dari keduanya. Itu seperti itu. Ya bos bawahan itu bukan masalah ini kedudukan yang lebih tinggi, enggak. Ya maka hati-hati non sewu, seumpama ini ada yang dari kita sama Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kelebihan harta, dengan jabatan, dengan yang lain. Ya, harus bisa memposisikan bahwa jabatan itu bukan untuk kita nekan orang. Bisa jadi taghut kita kalau enggak hati-hati kan. Ya. Taghut itu apa? Mata jawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Ya. Bisa jadi taghut orang karena terlalu memaksakan. Kan seperti itu. Itu ya. Ini kembali jadi di di bait ini diterangkan bagaimana muallif rahimahullahu taala menggambarkan tolaqatul wajah, kemudian kebebasan ataupun kemerdekaan itu dinilai ya bukan dari sisi jabatan duniawi, bukan dari harta, tetapi ketika seseorang itu memang tidak terkekang oleh siapapun. Ya. Rib'i bin Amir tadi ya, bahwa linuharrira al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi kalau seorang itu keterikatannya sudah sama Allah saja, maka sesungguhnya dia bebas. Dia orang yang paling merdeka. Berbeda dengan, mohon maaf, orang yang jabatannya tinggi tapi ternyata terikat sama atasannya. Wong sekelas pemimpin negara saja ternyata punya majikan. Sekelas pemimpin negara itu ternyata punya apa? Majikan. Iya atau enggak? Iya. Itu. Berarti kan belum merdeka seperti itu. Yang paling merdeka itu yang enggak punya majikan. Orang yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja majikannya. Ya. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an ya, permisalan orang yang punya satu majikan dengan punya dua majikan. Itu kan kondisinya berbeda. Yang punya satu majikan kan enak, ordernya hanya dari satu arah. Tapi kalau yang punya dua majikan, yang majikan satunya minta dilayani, yang satunya minta dilayani, bingung kan? Itulah yang terjadi orang sekarang. Kenapa stres? Karena majikannya dunia, karena majikannya orang, karena majikannya makhluk. Ya. Padahal nggak mesti satu. Sampai rumah majikannya istrinya, sampai kantor majikannya bosnya. Pas dua majikannya butuh semua, bingung gitu. Barakallahu fikum. Ini di bait ke-26. 26. Warafiqir rifqa fi kullil umur. Warafiq, dan bertemanlah, berkawanlah selalu. Ar-rifqa, rifqa itu kelemah lembutan. Artinya dekatilah, bersamailah selalu kelemah lembutan. Ya. Fi kullil umur, dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Falam yandam rafiqun walam yadhmumhu insanu. Karena orang yang lemah lembut itu enggak bakal nyesel. Walam yandam, artinya dia enggak selamanya enggak bakal nyesel. Walam yadhmumhu insanu, orang pun sekitarnya enggak akan ada yang mencela. Apa ada orang ketika dia lemah lembut, ngomongnya halus kemudian dicela? Kalau dicela artinya itu mungkin ada yang menertawakan, wong kok halus men gitu. Ya mungkin ada, tapi artinya tidak ada yang mencela dalam arti membenci. Ya. Mencela dalam arti membenci. Orang tuh kalau lemah lembut dalam segala hal, mesti orang senang. Inilah maksud dari bait ini. Warafiqir rifqa fi kullil umuri falam yandam rafiqun walam yadmumhu insanu. Ya. Rasulullah SAW sampai gambarkan padanan dari rifq yang semisal ya, yaitu masalah al-hilm. Ya, hilm itu hampir mirip dengan rifq, lemah lembut, dan lawannya adalah ghilzah, syiddah, dan ajalah. Nah, ada tiga lawan dari sifat terpuji ini. Yang pertama adalah ghilzah. Ghilzah itu
kereng, ya apa? Kaku. Ya. Syiddah keras, ajalah tergesa-gesa. Nah, biasanya itu. Lawannya dari rifq dan hilm itu 3. Kaku, keras, kesusu, kemerungsung. Wah, gerusak-gerusuk istilahnya gitu. Lawannya arifku wal hilmu. Ada juga nanti bahasa Al-Quran lin. Ya. Kemudian yang keempat adalah ta'anni. Ya, ta'anni itu toto, enggak gerusak-gerusuk. Ya. Orang bisa sampai kepada ta'anni ketika dia punya rifq. Dan orang gerusak-gerusuk karena memang kasar. Jadi karakternya kasar mesti gerusak-gerusuk. Karena orang kasar itu kan nggak sabar, pengennya udah cepet rampung gitu. Itu orang kasar. Ada masalah, dia pengen masalah ini segera selesai. Kalau selesainya memang harus saya pukul, ya saya pukul. Ini karakter ini saling berkaitan gitu ya. Orang gerusak-gerusuk itu karena keras, karena kaku. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya begitu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ini kalau seorang dai itu kok keras karakternya, ya orang lari semua. Lari semua. Ya. Fa'fu anhum wasfah, kan seperti itu. Maafkanlah, ya. Longgarkanlah, maklumi. Namanya didik umat. Rasulullah itu sering mendapati sahabat salah, dimaklumi sama Rasulullah, ya, diberi udzur. Coba Hatib Ibnu Abi Balta'ah, orang ini termasuk pahlawan di perang Badar. Ternyata Fathu Makkah malah berbuat khianat. Iya kan? Sahabat yang lain udah emosinya tak terbendung. Umar bin Khattab bilang ini tak penggal kepala orang ini. Tapi Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Ala rislika ya Umar. Sabar, Umar, sabar kamu, jangan gitu. Nggak tahu toh ini itu dulu ikut berjuang di Badar. Ya, maka Rasulullah itu orang yang paling halus, lemah lembut. Ya. Dan didikan Allah kepada Rasulnya ini yang harus kita ambil pelajarannya untuk kita teladani. Bagaimana kita bersikap lemah lembut sebagaimana Rasulullah SAW. Yang ke-28, ahsin idza kana imkanun, 27 dulu. Wala yaghurrannaka haddun jarruhu kharaqun fal khurqu hadmun wa rifqul mar'i bunyanu. Jangan sampai engkau tertipu dengan sesuatu peluang, ya, yang atau sesuatu kondisi atau satu sikap di mana yang nampak di situ adalah kekerasan. Ya. Karena apa yang disampaikan di sini fal kharqu hadmun, karena kekerasan itu adalah merusak. Warifqul mar'i bunyanu, sedangkan kelemah lembutan seseorang itu adalah membangun. Maka satu hal yang saya coba praktekkan di pesantren gitu. Bagaimana anak-anak santri itu terbangun karakternya dengan kelemah lembutan dan kesadaran. Mungkin kalau kita paksakan, ya, anak-anak itu kalau kita istilahnya itu non sewu bahasanya, kita genjoti terus gitu. Ya, genjoti itu artinya dikit-dikit hukum, dikit-dikit kedisiplinan. Mungkin bisa jadi kita lihat tertib. Tapi di balik ketertiban ini ada kerusakan. Sebagaimana yang disampaikan di sini. Ya. Fal kharqu hadmun. Nyatanya banyak kasus, ya. Anak masuk pesantren, dulunya biasa, artinya ya enggak nakal tapi juga enggak bagus-bagus banget, enggak. Tapi masuk pesantren, keluar dari pesantren malah jadi orang yang lebih parah dari sebelumnya. Ya. Salah satunya karena sebabnya di pesantren dipaksa, kemudian jiwa dia itu kayak sudah betul-betul capek dengan situasi itu. Nah, setelah kemudian lulus,
kayak jadi pelampiasan. Ya kan di pesantren dilarang, ya kalau nanti dia melanggar ada konsekuensi hukuman. Nah setelah kemudian bebas, entah itu karena lulus atau karena jebol dari pesantren, wah di luar jadi liar. Itu banyak kejadian seperti itu. Itu yang saya katakan tadi apa? Hadmun tadi. Jadi kekerasan itu dibaliknya ada kerusakan. Sedangkan warifku, ya, warifkul mar'i, sedangkan kelemah lembutan meskipun kayaknya lama, wah kesuwen kan gitu. Tapi ini membangun. Apalagi kita didik karakter. Maka alhamdulillah kami mencoba membuktikan bab tersebut ternyata bisa. Santri itu bisa disiplin, bisa berjalan meskipun tidak selalu dengan apa? Peraturan dan hukuman. Disentuh sisi-sisi sensitifnya. Ya, istilah saya itu kalau ada orang sakit, sakitnya biasa masuk angin, tapi langsung dihajar pakai obat dosis tinggi. Ya mungkin langsung hilang seketika. Ya, dan ini hati-hati ya kalau konsumsi obat kok cespleng banget itu juga perlu wah langsung mari gitu. Yang sebelumnya greges kok langsung mari itu berarti bisa jadi dosisnya tinggi. Ya memang langsung sembuh, tapi bisa jadi ada efek samping. Itu. Memang begitu. Kalau kita ada penyakit langsung dihajar dosis tinggi, mungkin langsung sembuh. Mungkin maksudnya sembuh itu sakit yang dirasakannya hilang, tapi meninggalkan PR. Harusnya kan level-level kan, dosis rendah dulu, habis itu kok penyakitnya masih dinaikkan lagi. Mendidik orang juga sama. Nah, ini mungkin di sini insya Allah ini mayoritas jadi pendidik ya seorang bapak punya anak. Kan sering kita gitu, dibuat emosi sama anak kita kurang nurut apa segala macam. Ya nyatanya kalau anak dimarahi terus itu malah kadang bebal kok. Iya, tapi kalau kita ajak ngomong dengan baik, disentuh dengan bahasa kasih sayang, itu malah dia bisa lebih nerima. Apalagi kalau yang kita hadapi anak-anak puber usia 12 tahun ke atas. Itu wah itu usia-usia sensitif gitu ya. Ya, sampai yang ada yang kadang itu musuhan sama orang tuanya. Ya, jadi ini penting ya. Metodologi mendidik dengan apa? Kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti lembek, tapi kelemah lembutan dengan ketegasan. Tegas bukan berarti kasar dan keras. Jadi perlu dibedakan loh ya. Tegas dengan keras atau kasar. Ya. Juga lemah lembut dengan lembek itu beda. Ya, bisa dipahami nih ya. Ini saya menarik sekali ketika saya dapat ini ya, wal kharqu hadmun warifkul mar'i bunyan. Ya. Barakallahu fikum, mungkin belum bisa kita selesaikan semua baitnya. Tapi pelajaran yang besar sekali ya bagi kita semua. Kita juga dihadapkan dengan situasi musuh-musuh kita. Ya. Dimana cara menghadapi itu juga jangan selalu kita melihat dari sisi kekerasan, sisi ketegasan. Ada kadang situasi-situasi yang kita bisa menampilkan jurus yang nampaknya lemah gemulai tapi mematikan. Ya, dalam ilmu kungfu ada level jurus yang sangat masyhur sekali, tai chi. Ya. Katanya, saya juga nggak tahu kalau memang ini betul-betul menjadi jurus yang paling dahsyat. Tapi katanya, tai chi itu sebetulnya mematikan meskipun gerakannya lemah gemulai. Ya, berarti artinya kadang itu ada orang yang karakternya itu santai, tapi justru membawa hal-hal yang luar biasa dahsyat. Kan ada pepatah, air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam.
Jadi sing kuar-kuar bengok-bengok ki kadang ora jeru. Sebagaimana yang ketika dia itu ta'ani setiap situasi kondisi itu tidak buru-buru komentar, tidak buru-buru bengok-bengok dulu. Ini perlu loh, pendidikan seperti ini perlu difahami oleh umat. Ya. Karena kalau kita keburu-buru respon, keburu-buru bersikap, kadang malah kita masuk jebakan, kan gitu. Jadi kalau kita ibaratkan lewat di satu tempat banyak ranjau, biar nggak kena ranjau gimana? Apa melayu blabas gitu kan enggak kan? Itu justru harus pelan-pelan. Nah ini kita sekarang ini dalam situasi yang banyak ranjaunya, kan berarti suruh pelan-pelan. Kena ranjau pun juga, ngita kan gitu. Bagaimana kalau pernah mungkin lihat film ada orang nginjak ranjau itu? Gimana? Apa kemudian ketika nginjak ranjau langsung kedabikan atau gimana? Udah hancur. Kan dia santai, tenang, dicari solusi. Kan begitu, kita itu begitu sekarang. Jadi ini pelajaran besar sekali, arifku, ya, walin, wata'ani, ya. Sedangkan kebalikannya al-ghilzah wasyiddah wal ajalah, itu semua datangnya dari setan, ya. Dan mendatangkan keburukan ini. Ya umat harus belajar ini. Kita harus belajar dalam segala hal, didik, bersikap apa, santai. Ya, jangan gerusak-gerusuk, jangan sing penting ngotot gitu. Ya, yang penting bengok sih, salah bener keri. Yang penting bengok, ini satu musibah. Barakallahu fikum. Demikian. Nah ini malam 29 dan mungkin kita